Di saat yang sama, pedang dingin di pinggang gadis itu langsung dicabut untuk menghalangi jalan Luo dan Gustav. Gustav tidak tahu pasti apa hubungan antara gadis berbaju mewah ini dengan Luo, tapi dari suasananya dia bisa menebak. Ini pasti urusan rumit sesama perempuan. Dunia persilatan memang selalu penuh intrik, dan intrik di antara para wanita lebih rumit lagi. Luo dengan wajah kaku mengangkat kepalanya. Dia menegakkan dadanya lalu membalas dengan nada tidak sopan. "Fang Yuan, apa yang aku lakukan? Rasanya aku tidak perlu melaporkannya kepadamu, bukan?" Mengenai orang luar ini, dia adalah orang yang guru sendiri perintahkan kepadaku untuk dibawa ke sini. Hari ini juga dia harus bertemu guru. Apa kau berani menghalangi? Minggir, aku mau menemui guru. Gadis berbaju mewah yang dipanggil Fang Yuan itu tersenyum dingin. "Kau yakin guru yang menyuruhmu? Sudah berapa lama kau tidak bertemu guru? Guru sudah lama mengurung diri di dalam kultivasi tertutup. Sudah lama kita tidak bertemu, tapi mulutmu yang suka berbohong rupanya masih belum berubah. Siapa pria ini? Jangan-jangan kau sengaja ingin memanfaatkan momen guru sedang menyepi, lalu diam-diam ingin melanggar aturan suci kita. Jangan lupa, aturannya jelas. Siapapun yang mencoba melakukan hubungan pria-wanita akan diusir selamanya dari lembah rumput suci." Ucapan Fang Yuan terdengar sangat menusuk dan agresif. Luo yang mendengarnya langsung marah besar. "Fang Yuan, kau menuduh sembarangan. Aku peringatkan sekali lagi, jangan menghalangi jalanku. Kalau guru sampai tahu, kau sendiri yang tidak akan kuat menanggung akibatnya. Minggir." Fang Yuan menyeringai dingin, lalu dia melangkah maju dan aura di tubuhnya langsung meledak hebat. Paling tidak kekuatannya ada di tingkat alam Raja Void lapis 2. Jauh lebih tinggi daripada Luo, sampai-sampai kekuatan tekanan itu langsung membuat Luo terpental beberapa langkah. Bahkan organ dalamnya ikut terguncang hebat. Selama bertahun-tahun ini, Luo hampir tidak pernah berlatih kultivasi. Yang selalu dia lakukan hanyalah membudidayakan tanaman obat. Dia memang tidak punya niat untuk ikut dalam persaingan dunia kultivasi. Dan inilah alasan kenapa selama ini tingkatannya masih belum naik juga. Lagi pula, di alam rahasia darah roh ini, setinggi apapun tingkat kultivasimu, apa gunanya? Di sini tidak ada tempat untuk menunjukkan kekuatan. Jauh lebih baik mengembangkan tanaman langka dan anugerah alam untuk menyejahterakan lembah rumput suci. Melihat Luo hampir saja terhempas jatuh ke tanah, tentu saja Gustav tidak mungkin diam saja. Dengan cepat dia menyalurkan ki sejati ke seluruh tubuhnya, lalu mengulurkan tangannya untuk menangkap Luo dan menariknya pelan hingga tubuh Luo langsung jatuh ke dalam pelukannya. Melihat adegan ini, bahkan merasakan dada bidang Gustav, wajah Luo yang putih pucat langsung memerah seperti apel matang. Gustav bertanya, "Nona Luo, kau tidak apa-apa?" Luo menatap Gustav sekilas lalu mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, kita tidak usah pedulikan mereka, ayo pergi." Namun saat itu juga Fang Yuan malah menunjuk ke arah Gustav dan Luo dengan ujung pedangnya sambil tertawa sinis. Wah, benar-benar pasangan anjing dan babi yang mesra. Di lembah rumput suci pun berani bermesraan seperti ini. Sepertinya guru kita memang sudah tua. Pandangannya mulai salah memilih orang. Luo yang biasanya polos, kali ini pun tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung mencabut pedang panjangnya dan membentak dengan marah. "Fang Yuan, kau sudah keterlaluan. Kau pikir karena ada seseorang tetua di belakangmu, jadi kau bisa bertindak sesuka hati? Selama ini aku tidak pernah mencari gara-gara padamu, bukan? Minggir, aku tidak ingin harus menggunakan kekerasan kepadamu." Fang Yuan beserta para gadis di sekelilingnya malah tertawa terbahak-bahak, seolah mendengar lelucon terbesar dalam hidup mereka. "Apakah aku tidak salah dengar? Kau mau melawanku? Kau pikir kau ini siapa? Hanya sampah yang pekerjaannya menanam tanaman obat
Berani menantangku? Sudahlah, aku malas repot-repot denganmu. Tapi, Fang Yuan mengubah nada bicaranya. Dia juga tahu bagaimanapun mereka tetap akan sering bertemu. Jadi kalau dia bertindak terlalu keras itu juga tidak bijak. Apalagi, guru mereka memang sangat menyayangi Luo. Kalau bukan karena gurunya sedang mengasingkan diri, dia pun tidak akan berani bertindak sejauh ini. Lalu tatapan Fang Yuan jatuh kepada Gustav dan dia bicara pelan namun setiap katanya tajam menusuk. Anak muda, aku juga tidak mau menyulitkanmu. Kalau kau memang ingin masuk lembah rumput suci, tentu saja boleh, tapi syaratnya kau harus memotong barang laki-lakimu itu. Ini semua demi kebaikan para adik-adik perempuan kami di sini. Apakah kau keberatan? Fang Yuan memang tidak bisa menebak tingkat kultivasi Gustav. Tapi melihat Gustav berdekatan dengan Luo, dia langsung mengira Gustav hanyalah salah satu dari para pecundang yang pekerjaannya hanya bermain-main dengan tanaman obat. Bagi Fang Yuan, orang semacam ini hanya pantas dikasihani dan diremehkan. Sejak awal Gustav memang tidak berniat ikut campur dalam urusan para perempuan ini. Namun, ucapan Fang Yuan barusan langsung membakar amarahnya. Dia datang ke lembah rumput suci. Ini pun bukan karena dia memohon-mohon. Kalau bukan karena Luo, dia tidak akan pernah mendatangi tempat seperti ini. Tapi sekarang seorang wanita yang tidak ada sangkut pautnya malah berani bicara seenaknya dengan nada memaksa. Belum pernah dia bertemu orang searogan ini. Apakah ini semacam feminis garis keras? Apakah pria memang harus selalu diinjak-injak di tempat ini? Gustav sama sekali tidak percaya dengan aturan sesat semacam itu. Raut wajah Luo pun langsung berubah pucat. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Gustav sudah melangkah maju lebih dulu dan berdiri di depannya. Gustav melindungi Luo, lalu matanya yang tajam menatap langsung ke arah Fang Yuan. Gustav bertanya dengan suara datar, "Apakah ada orang yang pernah mengatakan sesuatu kepadamu?" Fang Yuan terkejut sejenak, alisnya mengernyit dan tanpa sadar dia menjawab, "Mengatakan apa?" Suara Gustav terdengar datar namun dingin bagai es. "Kalau mulutmu itu benar-benar pantas ditampar." Dalam sekejap, bukan hanya Fang Yuan dan gadis-gadisnya yang kaget, bahkan Luo pun sampai terbelalak. Dia tidak percaya dengan apa yang baru dia dengar. Selama bertahun-tahun ini, dia sendiri tidak pernah berani secara terang-terangan melawan Fang Yuan. Tetapi Gustav, baru pertama datang saja, Gustav sudah langsung berani bicara setajam ini. Ini jelas-jelas sebuah tantangan terbuka. Jantung Luo langsung berdegup kencang. Dia tahu Gustav baru saja membuat situasi ini menjadi jauh lebih rumit. Dengan watak Fang Yuan, mana mungkin dia akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Dan benar saja, begitu Fang Yuan mendengar ucapan Gustav, wajahnya langsung menghitam. Auranya pun melonjak tajam ke puncak. Bentakan dinginnya menggema di udara. "Dasar laki-laki rendahan. Kau kira lembah rumput suci ini sama seperti dunia luar? Berani-beraninya kau menghinaku. Sepertinya kau memang tidak ingin menangis sebelum melihat peti mati. Orang-orang, tangkap dia. Kalau si laki-laki hina ini tidak mau bergerak, biar aku sendiri yang turun tangan." Niat membunuh pun langsung menyebar di udara. 3 murid perempuan di sisi Fang Yuan langsung bergerak. Tubuh mereka melesat cepat ke kiri kanan Gustav. Pedang panjang mereka berputar. Aura pedang yang liar dan buas langsung menusuk ke titik vital Gustav. Bahkan ada satu pedang yang langsung membidik bagian bawah tubuh Gustav tanpa ampun. Luo benar-benar tidak ingin semuanya berkembang sejauh ini. Wajahnya langsung pucat. Dia ingin mencegah, tapi 2 orang gadis sudah berdiri di sisi kiri dan kanannya. Sebuah tekanan tidak terlihat menekan dirinya. Bahkan untuk menggunakan harta pusaka yang diberikan gurunya pun dia tidak mempunyai kuasa. Luo berteriak, "Kalian lepaskan aku. Tuan Ye sangat penting bagi guru. Kalau guru tahu kalian memperlakukan dia seperti ini, aku jamin kalian semua akan diusir dari lembah rumput suci." 2 gadis itu hanya tersenyum tipis.
Jelas mereka tidak percaya pada ancaman Luo. Bagi mereka, guru paling benci laki-laki. Mana mungkin demi orang luar, guru mereka malah membela Gustav. Kedua gadis itu berbicara bergantian. Adik Luo, ini mengenai aturan sekte, tidak ada yang bisa mengubahnya. Lagi pula, lelaki ini sudah menyinggung kakak Fang Yuan. Kalau kakak Fang Yuan tidak membalas, martabat lembah rumput suci akan rusak. Adik Luo, jangan buang-buang tenagamu lagi. Masalah ini tidak ada urusannya denganmu. Luo berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari dua gadis itu. Tapi dia sadar, dirinya benar-benar tidak berdaya. Perasaan ini sungguh menyakitkan. Melihat aura pedang itu merobek udara dan menyerang Gustav, Luo tanpa sadar menutupi mulutnya dengan tangan sambil berseru, "Tuan Ye, hati-hati." Dia tahu, walaupun dia belum paham dengan jelas level kekuatan Gustav, tetapi lawan-lawannya ini semua sudah di atas tingkat alam Void Return, dan mereka sejak awal sudah langsung menyerang dengan niat membunuh. Mana mungkin orang biasa bisa menahan serangan ini? Meskipun kemarin Gustav sempat naik tingkat di dalam gua, tapi itu pun tidak akan cukup. Namun ketakutan Luo sama sekali tidak mempengaruhi Gustav. Menghadapi serangan pedang-pedang itu, Gustav bahkan tidak berniat mengangkat senjata. Setelah melangkah ke alam Raja Void, meskipun kekuatannya belum stabil, tapi kemampuan tempurnya minimal sudah setara dengan alam Daiyuan. Musuh-musuh di depannya ini, dalam pandangannya, hanya semacam sampah. Melihat aura pedang semakin dekat, Gustav tetap berdiri dengan kedua tangan di belakang. Dia tidak bergeming seperti gunung besar. Di mata orang lain, ini seperti dia sudah menyerah pasrah tanpa perlawanan. Fang Yuan yang menyaksikan ini justru semakin menyeringai dingin. Sampah tetaplah sampah. Kaum laki-laki adalah spesies buruk, spesies busuk yang seharusnya punah. Mereka bahkan tidak layak menginjakkan kaki di lembah rumput suci. Mereka hanya mencemari tempat suci ini. Namun baru saja ucapannya selesai, matanya mendadak membelalak. Dari tubuh Gustav tiba-tiba muncul kilatan petir merah yang bersinar terang, bagai sepasang tangan raksasa yang langsung mencengkram aura pedang itu. Suara nyaring terdengar, dan petir ilahi itu membungkus ki sejati Gustav, menembus masuk ke dalam pedang lawan. Pedang itu langsung pecah berkeping-keping di tempat. Tatapan Gustav berubah dingin, menusuk. Pupil matanya menyipit tajam dan dia berseru, "Kalian, enyahlah!" Sekejap saja, aura alam Raja Void di tubuhnya meledak keluar bagaikan badai dahsyat. Gelombang udara yang kuat menghantam ke segala arah dan memukul mundur semua yang ada di sekeliling. Para murid perempuan yang berada di tingkat alam Void Return ataupun alam Raja Void jelas tidak mampu menahan tekanan sebesar ini. Mereka semua memuntahkan darah segar. Tubuh mereka terlempar keras ke tanah seperti boneka dan mereka kehilangan seluruh kekuatan bertarung mereka. Tidak ada yang menyangka Gustav tanpa perlu mengangkat senjata malah berhasil menginjak habis para murid lembah rumput suci. Ini, makhluk macam apa dia ini? Tatapan dingin di mata Fang Yuan kini menyempit sampai ke batasnya. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu. Namun dalam situasi ini, baginya sudah tidak ada jalan mundur. Ini ibarat anak panah yang sudah melesat dari busur. Dengan pedang esnya, dia menunjuk lurus ke arah Gustav. Baru saja dia hendak menyerang, namun tiba-tiba dia sadar bayangan Gustav sudah menghilang sepenuhnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia buru-buru melepaskan kekuatan kesadarannya, namun dia justru merasakan sebuah tekanan hebat menekan dari atas. Tekanan ini bagai seekor naga darah raksasa yang menyegel segalanya tanpa celah. Tiba-tiba, suara dingin dan datar terdengar dari belakang Fang Yuan. "Kau sedang mencariku?" Fang Yuan terkejut. Dengan cepat dia memutar pedangnya dan menebas cahaya dingin, membuat area ratusan meter di sekitarnya langsung membeku seperti dunia es. Suhu seketika turun tajam. Ini adalah domain pedang milik Fang Yuan. Gustav yang dengan mudah menghancurkan para murid kuat lembah rumput suci itu, membuat Fang Yuan sadar akan bahaya yang mengancam dirinya. Dia tidak berani lagi bersikap meremehkan.
Namun tidak lama kemudian, dia malah mendapati di hadapannya muncul sebuah tangan laki-laki yang begitu saja muncul entah dari mana dan langsung mencengkram pedangnya. Bahkan, cahaya dingin yang keluar dari pedangnya begitu menyentuh tangan Gustav, tidak menimbulkan reaksi sedikit pun. Gustav berkata, "Aku menghormati wanita dan tidak suka memukul wanita, tapi kau, di mataku, tidak pantas disebut wanita." Begitu kata-kata itu selesai diucapkan, kelima jari Gustav pun tiba-tiba meledakkan kekuatan dahsyat. Api abadi langsung menyembur keluar dan hawa dingin Fang Yuan langsung lenyap di tempat. Bahkan api abadi itu membentuk lingkaran berdiameter 10 meter. Api itu kian membesar, seperti lautan api yang melahap segalanya. Panas membara, membuat wajah Fang Yuan mulai menampakkan rasa takut. Baru sekarang, dia sadar betapa berbahayanya Gustav ini. Sejak awal, dia benar-benar terlalu meremehkan. Dengan panik, dia meraih giok yang tergantung di pinggangnya. Dia bermaksud memakainya untuk meminta bantuan. Namun, sebelum sempat dia melakukannya, sebuah tangan mencengkram leher rampingnya dan mengangkat tubuhnya dari tanah. Bahkan giok di tangannya ikut memanas menyakitkan. Karena tidak berdaya, dia terpaksa melepaskan giok itu jatuh ke tanah. Perasaan sesak napas hampir membuat Fang Yuan gila. Dia mengerang dan meronta sekuat tenaga. "Kau tidak boleh membunuhku. Ini lembah rumput suci. Kalau kau berani, kau hari ini tidak akan pernah keluar hidup-hidup dari sini. Meski kau sekuat apapun, menghadapi lembah rumput suci kau tetap sampah. Dasar rendah." Belum sempat kata-katanya selesai, tangan Gustav yang satunya langsung menampar keluar. Sebuah bekas telapak merah menyala langsung tercetak di pipi putih Fang Yuan. Bahkan Fang Yuan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Tamparan ini membawa semua amarah Gustav. Seumur hidupnya Fang Yuan belum pernah dihina sebegini rupa. Dia begitu marah sampai wajahnya bersemu merah. Dia ingin sekali berubah menjadi binatang buas dan mencabik tubuh Gustav. Fang Yuan berseru marah, "Kau berani menamparku?" Namun sebuah tamparan keras kembali mendarat. Meski Fang Yuan adalah seorang kultivator kuat, pipinya tetap bengkak tidak terkendali. Bahkan beberapa gigi di sudut mulutnya ikut terlepas. Ancaman dingin Gustav menggantung di udara. "Aku tidak suka banyak bicara. Kalau kau berani membuka mulut lagi, pada tamparan berikutnya aku tidak akan berhenti. Aku akan langsung memuntir kepalamu. Kau boleh mempertaruhkan nyawamu untuk membuktikan apakah aku berani membunuhmu atau tidak." Saat ini kata-kata Fang Yuan yang sudah sampai di tenggorokan pun terpaksa dia telan bulat-bulat. Dia bisa merasakan dari sorot mata Gustav kedinginan dan niat membunuh yang nyata gila. Orang ini benar-benar gila. Dari tatapan itu, Fang Yuan bisa yakin tangan pria ini sudah berlumuran darah ribuan nyawa. Dominasi Gustav sepenuhnya menaklukkan semua yang hadir. Dia sama sekali tidak peduli pada Fang Yuan yang ada di depannya. Bahkan, dia tidak sudi membuang waktu untuk membunuh. Gustav melepaskan cengkeramannya hingga membuat Fang Yuan jatuh bebas menghantam tanah. Lalu Gustav mengguncangkan lengannya sedikit, mengirim gelombang yang tak terlihat yang menghantam dengan keras. Tubuh Fang Yuan terpental keras ke tanah, tulang-tulangnya nyaris remuk total. Gustav sedikit pun tidak menunjukkan rasa kasihan pada kecantikan wanita di depannya. Menurutnya, ada orang-orang yang memang tidak layak dihormati. Melihat dari bagaimana Luo sejak awal tampak begitu tenang, Gustav bisa menebak. Bagi Luo yang polos ini, wanita bernama Fang Yuan itu sudah menjadi bayangan gelap dalam hidupnya. Gustav merasa berutang budi kepada Luo. Selama dia mampu membantu, tentu saja dia akan membantu Luo. Mengenai konsekuensinya, dia siap menanggungnya. Sementara itu, Luo benar-benar masih dalam kondisi bingung total. Dia ingin bicara, tetapi dia mendapati dirinya sama sekali tidak punya tenaga. Tuan Ye ini terlalu ganas. Dia jadi bertanya-tanya di dalam hati. Di dalam gua itu sebenarnya Gustav sudah menembus berapa tingkat?
Kalau tebakannya tidak salah, sebelum ini Gustav masih di tingkat alam Raja Suci, tapi sekarang Gustav malah menghancurkan Fang Yuan yang sudah di tingkat alam Raja Void. Jangan-jangan orang ini langsung meloncat 3 tingkat sekaligus dan langsung menembus ke ranah alam Dai Yuan. Ini benar-benar tidak masuk akal. Seluruh prosesnya hanya berlangsung dalam hitungan beberapa jam saja. Bahkan kalau menyerap kekuatan roh batu pun tidak akan secepat ini. Saat Luo masih tenggelam dalam keterkejutan, Gustav sudah melangkah mendekati dirinya. Tatapan Gustav menyapu dingin pada 2 murid perempuan yang berdiri di sisi Luo. Lalu dia berkata datar, "Kalian juga ingin menghalangi?" Mendengar ini, kedua murid itu langsung pucat ketakutan. Mereka menggeleng secepat gendering dan tubuh mereka terus mundur tak henti. Bahkan Fang Yuan pun ditindas habis-habisan. Siapa yang berani melawan orang luar ini? Tentu saja, Gustav tidak tertarik menyentuh murid-murid kecil ini. Dia hanya menggenggam tangan Luo dan berkata, "Aku masih terburu-buru. Ayo, antar aku menemui gurumu." Luo akhirnya sadar. Dia cepat-cepat mengangguk. Dia lebih paham dari siapapun sekarang. Mereka harus segera menemui sang guru. Keributan sebesar ini, pasti dalam waktu singkat, para tetua lembah rumput suci akan turun tangan. Dan para tetua itu, kekuatan mereka minimal sudah di atas tingkat alam Dai Yuan. Apalagi Gustav baru saja membuat kekacauan sebesar ini. Ini hampir bisa disebut bencana besar. Namun, baru saja Gustav dan Luo melangkah beberapa langkah, tiba-tiba mereka merasakan tekanan tak kasat mata yang menekan keras dari langit. Lalu, sebuah pintu gerbang raksasa berwarna merah menyala yang bentuknya mirip istana terbuka lebar. Dari dalamnya, orang-orang mengalir keluar seperti gelombang.